Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bab elastisitas zat, ya. Sebagai pegangan dari teori dan beberapa soal kita ambilkan dari buku pelajaran ini. Saya sebut buku pelajaran Fisika untuk SMA MA kelas 11 jilid 2. Beberapa soal akan kita ambil dari penuntun belajar fisika 1221 soal ini, ya. Juga untuk kelas 11. Jadi memiliki dua buku ini akan membuat Anda bisa memahami fisika dengan baik. Saya mulai saja dengan elastisitas zat. Ya, saya sebut zat karena bisa nanti kita akan ada zat padat, zat cair, dan gas. Walaupun fokus dari elastisitas zat ini adalah pada zat padat. Jadi elastisitas zat padat, kita mulai dari elastisitas, pengertian elastisitas. Nah, kalau elastisitas ini biasanya hanya ada di zat padat, ya, terutama logam, atau kalau dalam bentuk benda itu kawat, pegas, ya, mungkin karet, ya. Ya, elastisitas adalah kemampuan suatu zat atau benda untuk kembali ke bentuk awalnya, termasuk panjang awalnya, ya, segera setelah gaya luar, bisa gaya tarik, bisa gaya tekan, yang diberikan kepada benda dihilangkan atau dibebaskan. Tentu saja ada syaratnya, ya. Gaya tarik atau tekan itu tidak melampaui batas kelentingan dari benda. Jadi elastis ini kadang-kadang disebut juga lenting, ya. Nah, misalnya karet. Karet itu dia bersifat lenting hanya kalau ditarik, ya. Jadi kalau ditarik dia akan mulur. Kalau Anda tarik karet biasa itu, ya seperti karet ini, ya. Kalau Anda tarik itu dia akan, oke, kita lihat aja, ya. Nah, ini adalah karet kan, ini. Kalau saya tarik, dia akan balik lagi ke bentuk asal, ya. Saya tarik keluar bentuk asal. Asal jangan ditarik terlalu keras, nanti putus. Tapi kalau saya tekan tidak, ya. Misalnya ini saya tekan, ya. Ditekan, kalau ditekan dia tidak kembali, ya. Ini kalau kita perpanjang, ya. Kalau kita tekan, ya, sifat kelentingannya tidak berlaku, ya. Karena itu hukum Hooke hanya berlaku pada karet kalau karet itu ditarik, dan itu sudah ada di soal kompetisi untuk kompetisi sains, ya, kompetisi sains fisika ada, dan soalnya ada di channel saya, ya, bisa Anda lihat, ya, tentang karet ini. Jadi dia hanya kalau ditarik dia mulur dan berlaku hukum Hooke, ya, sifat kelentingan. Dia punya energi potensial. Ya, kita energi potensial akan cerita nanti. Tapi kalau kita tekan hukum Hooke-nya nggak berlaku, ya. Oke, kalau pegas, kalau pegas baik kita tarik maupun kita tekan, asal tarikan atau tekan kita tidak melalui batas daripada pegas, maka dia akan kembali ke bentuk asal kalau gayanya kita hilangkan, ya. Jadi kalau Anda punya pegas tarik itu, Anda tarik balik lagi, Anda tekan balik juga, ya. Nah, dari sini Anda akan lihat ada dua benda kan, ada benda elastis, ada benda plastis. Benda elastis ya seperti karet, pegas, ya. Nah, ada juga benda plastis. Jadi kalau kita tekan atau kita tarik, dia tidak kembali ke bentuk asal, tetapi permanen bentuknya. Misalnya tanah liat. Kalau Anda punya tanah liat itu, ya, terus Anda tekan sehingga bentuknya berubah. Ketika Anda lepaskan tangan Anda, bentuknya tetap tidak berubah lagi ke titik asal. Atau Anda punya lilin mainan atau plastisin, biasanya anak-anak itu, ya, kalau prakarya itu pakai plastisin, anak-anak playgroup itu, ya, berbentuk lilin. Jadi kalau kita tekan, lilinnya dari bentuk bola akan menjadi bentuk lingkaran atau bentuk datar. Dan kalau kita lepaskan tekanan kita, bentuknya tidak berubah lagi ke bentuk asal. Nah, itu kita sebut benda plastis, ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan besaran yang ada hubungannya dengan elastisitas, ya, atau sifat kelentingan, terutama untuk logam, ya. Misalnya kawat.
ada pengertian tegangan, ada regangan, ada modulus elastis, dan ini hanya untuk zat padat dulu ya. Dan kemudian kita akan belajar kurva tegangan regangan. Oke. Apakah tegangan itu? Nah, ini contohnya. Misalnya Anda punya kawat ya seperti ini. Ini panjang asalnya misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada panjang asalnya L. Ya toh, L. Kemudian kalau Anda tarik, tambah panjang dia kan. Tambah panjangnya ini adalah delta L. Ya, delta L. Ya, jadi kalau Anda ini L, Anda tarik tuh, tambah panjang kan delta L. Nah, gaya tarik kita ini Anda perhatikan, gaya tarik ini tegak lurus dengan penampang, ya. Jadi tegak lurus dengan penampang. Bukan sejajar, tegak lurus ya. F ini tegak lurus dengan penampang. Ya, luas penampang yang kita tarik A. Maka tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang yang kita tarik. Satuan dari gaya adalah Newton, satuan luas penampang adalah meter persegi. Jadi satuan tegangan adalah Newton per meter persegi, sama dengan satuan tekanan. Dan kita sudah tahu ini disebut Pascal. Kemudian luas penampang kalau kawat misalnya berbentuk lingkaran, ya maka luas penampangnya pi r kuadrat, di mana r adalah jari-jari. Kemudian apa itu regangan? Regangan itu tidak punya satuan, karena dia definisikan sebagai rasio antara dua besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Regangan didefinisikan sebagai pertambahan panjang, ini delta L, dibagi panjang semula, panjang awal sebelum ditarik, atau sebelum ditekan. Ini delta L per L. Misalnya satuannya cm per cm, tidak punya satuan. Nah, kemudian rasio antara tegangan dan regangan, inilah yang disebut dengan modulus elastis. Atau ada yang menyebut modulus Young, untuk memberi penghargaan kepada Thomas Young, orang yang berjasa tentang modulus elastis ini. Ya. Dan Anda sudah tahu nanti kalau Anda belajar di kelas 11, ini juga semester akhir, pada pelajaran terakhir nanti ada interferensi. Ya, kita justru belum menjelaskan ini, tinggal satu bab ini. Interferensi cahaya ya. Nah, itu modulus, itu adalah Thomas Young. Jadi Thomas Young itu terkenal di interferensi cahaya, tapi dia juga berperan besar pada modulus elastis, mendefinisikan modulus elastis. Dan modulus elastis ini tidak bergantung pada bentuk zat atau ukuran zat. Dia hanya bergantung pada jenis zat. Jadi kalau jenis zatnya sama, maka modulus lentingnya atau modulus elastisnya sama. Kadang-kadang disebut modulus Young. Ya, jadi tidak bergantung pada panjang atau bentuk, tapi bergantung pada jenis zat. Kalau jenis zatnya sama, maka modulus elastis sama. Tapi kalau jenis zatnya berbeda, modulus elastisnya berbeda. Ya, sama dengan massa jenis lah. Kemudian didefinisikan sebagai rasio antara tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan Anda sudah tahu F per A, Pascal, E tidak punya satuan. Jadi satuan daripada modulus elastis itu adalah Pascal, sama dengan tegangan. Ya, kalau Anda masukkan tau itu F per A, E itu delta L per L, kemudian F per A ini kita buat sendiri di sebelah sini. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita nggak akan cerita ini. Nanti di part 2 kita akan ke persamaan ini. Maka F per A adalah E kali delta L per L. Ya, ini kita akan ke part 2 nanti. Sekarang kita lihat kurvanya. Kurva tegangan dan regangan. Ya, kita ambil contoh untuk baja. Ya, baja itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau Anda buat kurva tegangan dengan regangan, Anda akan dapatkan bentuk kurva seperti ini. Ya. Nah, antara O dan A ini dia berbentuk garis lurus. Ya, ini disebut daerah linear. Jadi di daerah linear ini berlaku hukum Hooke ya. Makanya ini disebut batas Hooke. Jadi hukum Hooke itu berlaku di OA. Ya. Jadi hukum Hooke itu berlaku di OA. Daerah linear ya. Nah, di daerah linear ini ada, misalnya sudutnya theta, ini gradien ini, ya, gradien tangan theta. Ini menyatakan modulus elastis. Jadi gradien dari daerah linear ini menyatakan modulus elastis, ya. Jadi kalau misalnya ada grafik seperti ini, misalnya, maka ini artinya modulus lentingnya lebih kecil, ya, modulus elastisnya lebih kecil karena sudutnya lebih kecil.
Seperti itu. Kalau yang ini lebih besar, modulus lentingnya lebih besar. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini batas Hooke, daerah linear. Kemudian sedikit di sini, ini disebut batas elastis. Artinya sampai di B, kalau gaya Anda hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk awalnya. Ya, termasuk ke panjang awalnya. Karena itu sampai B ini disebut deformasi elastis. Jadi masih balik. Tapi kalau sudah lewat dari B, ya, sudah mulai melengkung begini, ini disebut titik tekuk. Ya, karena kalau di sini elastisitas baru sedikit dilewati. Dia udah nggak kembali ke bentuk asalnya. Artinya mungkin bertambah panjang sudah. Kalau karet gitu, karetnya sudah bertambah panjang dikit. Nah, kalau kita lewat lagi, maka inilah hanya dengan gaya sedikit dia akan bertambah besar, ya, bertambah besar itu regangannya. Nah, di titik ini sudah perubahan bentuknya udah permanen, ya, benar-benar permanen sudah, ya. Kemudian sampai di E, ini titik patah. Jadi kalau baja itu ditarik lagi lewat E, maka sedikit lagi ditarik baja akan patah, ya. Jadi inilah gaya paling maksimum yang bisa diberikan di daerah ini. Ini gaya maksimumnya. Ini kan F per A, ya. Gitu. Biasa disebut ultimate strength. Jadi tidak boleh dilewati. Kalau dilewati maka baja itu akan patah. Oke, kita ke soal nomor 1. Kita ambil dari Fisika Martin ini. Ya. Halaman 84, kalau Anda buka halaman 84, ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Ya, hanya pemahaman rumus saja, ya. Jadi pemahaman rumus dasar apa itu tegangan, apa itu regangan, ada apa itu modulus elastis, ya. Jadi kita baca soalnya. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini kawatnya. Ini luas penampangnya, ya kan? A. Kita tulis saja 4 mm persegi. Nanti aja, ya, jadikan satuannya nanti aja. Kita tulis diketahui dulu. Ditarik oleh gaya, Anda tarik dengan gaya sebesar 3,2 Newton. Nah, otomatis kalau panjang semula itu L, kan? Sehingga panjangnya bertambah. Dari 80 cm, jadi tadinya 80 cm. Nah, karena ditarik, dia akan bertambah panjang, ya. Bertambah panjang dia. Misalnya seperti itu. Nah, ini bertambah panjang ini. Ini delta L ini, kan. Nah, delta L sehingga tadinya 80 cm, sekarang 80,04. Berarti delta L-nya adalah 80,04 dikurangi 80. Jadi 0,04 cm. Nah. Hitung regangan. Nah, kita disuruh menghitung E. Oke, kita tulis saja rumusnya. E itu apa? Delta L per L, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Jadi kalau satuannya sama, nggak perlu kita jadikan meter. Delta L ini cm, L juga cm, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadikan meter. Jadi kalau saya tulis ini kan 0,04 cm. Biasanya kalau satuannya bukan internasional kita tulis supaya nanti kalau kita coret terlihat ini 80 cm, ya, terlihat satuannya bisa dicoret, gitu, ya, seperti ini. Jadi kalau Anda hitung ini, ya, ini jadikan 40, ya, 40. Berarti dikali 10 min 3, ya. Karena kalau 40 kan di sini nolnya, 1, 2, 3. Ini 80 ini 8 kali 10, kan. 10 pangkat 1. Ya. Sehingga kalau kita coret ini 5. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 min 4. Tanpa satuan, ya. Ya, regangan itu tidak ada satuannya. Oke, selesai. Berikutnya adalah tegangan. Ya, tegangan itu apa? Kan gitu. Tegangan itu apa? Gaya yang kita berikan dibagi luas penampang. Nah, kalau sekarang kan kita lihat gayanya 3,2 Newton. Udah benar, ya, sistem internasional. Nah, tapi luasnya milimeter persegi. Berarti nggak sesuai, kan?
Harus jadi sistem internasional. Maka ini jadi 4 kali 10 min 6 ya. Min kan 1 milimeter ya, kalau 1 milimeter ya itu kan 10 min 3 meter ya kan, gitu ya. Jadi kalau 1 milimeter persegi berarti dikuadratin kan, 10 min 3 jadi 10 min 6 ya, meter persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dikali 10 min 6 meter persegi. Nah, baru di sini kita masukkan ya. 4 kali 10 min 6 meter persegi. Nah, satuannya Pascal kan? Newton per meter persegi itu adalah Pascal. Ya, tapi ini kita bikin 32 kan? 32 kali 10 min 1 dibagi 4 kali 10 min 6. Nah, Pascal kan? 30 dibagi 2 dibagi 4 8, 8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini tegangannya. Ya, selesai. Berikutnya modulus elastis. Modulus elastis adalah tegangan dibagi regangan. Ya. Tegangannya ini 8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Regangannya tidak ada satuannya. 5 kali 10 min 4. Jadi kalau kita hitung 8 dibagi 5 1,6. Ini ke atas 10 pangkat 4, jadi 10 pangkat 9 Pascal. Ini ya, hanya pemahaman rumus saja ya, pemahaman rumus. Moga-moga bisa Anda mengerti. Jadi modulus elastis berlaku pada benda padat. Modulus geser juga berlaku untuk benda padat. Ya. Nanti yang ketiga ada modulus bulk. Nah, kalau modulus bulk itu biasanya berlaku untuk zat cair, biasanya zat cair atau gas. Tetapi dia juga berlaku untuk padat. Oke. Bagaimana kalau modulus geser? Jadi namanya juga geser ya, geser itu bergeser ya. Jadi misalnya ini ada sampul buku, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini sampul buku ini. Ini sampulnya ya. Kan ada bagian bawah, ada bagian atas ya. Ada bagian bawah, ada bagian atas ya. Nah, kalau kita kasih gaya, tapi dia nggak bergerak ya, dikasih gaya gitu, ditarik, tapi dia tidak bergerak, maka kenapa tidak bergerak? Kan dia harus melawan gesekan kan. Jadi kalau Anda kasih gaya, Anda harus lawan gaya gesekan. Anggaplah bendanya nggak bergerak. Nah, tetapi ini akan bergeser ya. Kalau kita lihat di mikronya itu dengan mikroskop, itu akan bergeser. Jadi kalau tadinya begini kan, dia akan jadi begini yang merah ini. Jadi bergeser dia tuh, bergeser delta X. Gaya yang kita berikan ini. Nah, ya. Nah, luas ini adalah luas yang ini, ya, yang ini. Yang kita tarik itu yang ini. Nih. Jadi yang kita tarik itu yang ini. Jadi ini, yang ini, ya, yang ini. Nah, ini luas itu luas yang ini, ya. Yang sisi ini ya, luasnya. Jadi ini. Jadi Anda kasih gaya. Nah, gayanya sejajar dengan luas penampang. Beda dengan tadi kawat. Kalau kawat kan tidak. Kalau kawat kan begini. Nah, luas penampangnya ini. Anda nariknya seperti ini. Jadi kalau untuk modulus elastis, gaya yang Anda berikan tegak lurus luas penampang. Kalau di sini tidak. Gaya yang Anda berikan sejajar dengan luas penampang. Jadi ini. Luas penampangnya ini saya kasih gaya ini. Nah, yang pensil saya ini ya. Jadi saya kasih gaya seperti ini. Ya. Luas penampangnya juga di sini. Jadi sejajar. Itu bedanya ya. Itu modulus geser. Sehingga dia bergeser yang merah ini. Delta X. Sementara yang ini adalah tebal. Tebal dari sampul. Yang ini. Ya. Yang ini ya. Tebal dari sampul. Oke. Jadi tebal dari sampul. Nah. Koefisien ini tadi regangannya ya, regangan geser. Jadi ini regangan geser ini. Nah, regangan geser didefinisikan sebagai delta X yang merah ini per tebalnya L. Delta X per L. Tidak punya satuan juga.
Ya. Nah, kalau modulus elastis itu tau per E, tegangan per regangan, nah modulus geser dirubah aja G. Tapi tau-nya tau biasa sama, tetap F per A ini. Tetap F per A. Nah, E-nya regangan geser. Ya, regangan geser, delta X per L. Gitu. Jadi kalau kita tulis, tegangan adalah modulus geser kali regangan geser. Ya, kalau kita mau masukkan E-nya, delta X per L. Gini. Nah, nilai dari modulus geser, ini juga tidak bergantung pada bentuk benda, tapi hanya bergantung pada jenis. Ya, misalnya modulus geser aluminium 25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, misalnya. Nah, supaya Anda jelas, inilah soalnya. Nah, ini soal masuk perguruan tinggi ya, cuman lupa tahun berapa. Itu, ya. Jadi kalau kita buat soalnya seperti ini. Seorang anak yang menggunakan sepatu. Jadi Anda punya sepatu seperti sepatu Anda kan? Sepatu Anda itu anggap aja seperti ini. Ini ketebalannya, tebal sepatu ini. Ya. Ini tebal sepatu, ya. Ini panjang sepatu kan. Nah, ini tebalnya. Nah, kalau Anda jalan dengan menggeser, jadi Anda jalannya menggeser ya, kakinya itu menggeser ke sana ya. Untuk melawan gaya gesek kan. Jadi ini gaya geseknya ini. Anda lihat gaya geseknya sejajar dengan luas penampang. Ya. Gitu. Maka dia akan berbentuk gini, berubah jadi yang merah ini. Nah, ini adalah pergeserannya, delta X-nya. Ya. Nah, luas tiap sol 14 cm kuadrat. Tulis saja dulu, ini yang hijau ini, luasnya. Dan ketebalan 5 mm, yang ini. Ya toh? Yang ini tebalnya, 5 mm. Tulis saja 5 mm. Ya. Meluncur di lantai, jadi Anda meluncur di lantai, menggesek, jadi tidak melangkah ya, tapi menggeser. Gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki 20 Newton. Nah ini, gaya geseknya ini ya, 20 Newton. Sudah sistem internasional. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Nah ini bentuknya berubah jadi gini kan, kalau diperbesar. Jika modulus geser karet, jadi banyak kan dari karet itu, 3 kali 10 pangkat 4. 3 kali 10 pangkat 4. Newton per meter persegi. Nah, ini satuannya internasional ya, Pascal sudah. Jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah. Ujung permukaan atas sekarang di sini, ujung permukaan bawah di sini. Nah, yang dia maksud jarak yang ini. Jadi yang ditanya delta X. Ya. Berapa delta X-nya? Sekarang kalau Anda lupa rumusnya, kita pakai analogi. Analogi aja ya dengan elastis ya. Kalau elastis itu kan tau tegangan sama dengan modulus kali regangan. Ya, kalau di sini kan tegangannya tetap tegangan geser. Modulus elastisnya diganti dengan modulus geser. E-nya ya E geser. Gitu. Ya. Taunya tetap F per A kan. Luas dibagi gaya dibagi luas. G-nya ya G diketahui nih. Nah, E-nya adalah delta X per tebalnya. Delta X ya. Pergeseran dibagi tebal. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita pakai analogi supaya mudah. Ya, sekarang kita tinggal masukkan ya. Sambil lihat satuannya. F ini 20. Udah benar ya, kalau sistem internasional nggak usah saya tulis. A-nya mana? Oh, ini belum ditulis ya. 14 cm. Oh, ini sudah. 14 cm kuadrat. Nah, ini kan belum internasional. Harus dijadikan meter persegi kan. Sentimeter ke meter 10 pangkat 2. Kalau kuadrat berarti 10 pangkat 4. Nah, begini. Ya, kalau sudah sistem internasional nggak perlu lagi kita tulis. Jadi masukkan di sini A, 14 kali 10 pangkat 4. G, udah internasional ya. 3 kali 10 pangkat 4. Delta X ditanya, ya ditanya kan. Delta X ini ditanya. Ya udah delta X. L panjang dari sepatu itu. Ya. Panjang. Tebal. Ini. 5 mm. Nah, ini belum internasional.
Jadi jadikan meter 10 min 3. Ya. Jadi 5 kali 10 min 3. Nah, sudah. Nanti delta X ini satuannya meter. Nah, sekarang baru kita hitung pakai perkalian silang kan. Per delta X itu kan ini. Nah, ini semua di bawah. Karena kali silang kan. Di bawah. 14 kali 3. 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 4. Ya, jadi 10 pangkat 8 ya. Modulus geser karet 10 min 4 ini. Ya. Modulus geser karet. Oh, ini yang 10 min 4 maksud saya. Sentimeter ke meter itu kan 10 min 2, jadi 10 min 4 ini yang salah. Ah, begini. Makanya kegedean kan. Jadi 14 kali 3, 10 min 4 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat 01 ya. 10 min 4 kali 10 pangkat 4 itu 10 pangkat 01. Ya, ini yang kesalahan saya. Oke, yang ini silang tentu ada di atas sini kan. 20 kali 5 kali 10 min 3. Gitu. 20 kali 5 kali 10 min 3. Nah, ini satuannya meter. Oke. Jadi sama dengan ini satuannya milimeter. Ya, jadi Anda lihat ini milimeter. Jadi meter ke milimeter lagi ya. 20 kali 5 ini kan 100 nih. Jadi 100 kali 10 min 3 meter ke milimeter itu 10 pangkat 3. Ya, sekarang milimeter jawabnya. Dibagi 14 kali 3 42 lah. Ya. Jadi ini hilang kan? 10 min 3 10 pangkat 3. Jadi 50 dibagi 21. Yang mana? Ya toh, apakah depannya 2 atau 3? Kalau depannya 2 berarti AB. Kalau depannya 3 CDE. Ya tinggal dibagi aja. 50 dibagi 21. Jelas 2 ya. Jadi kalau 2, kalau ndak A ya B. Tapi belum bisa kita jawab, harus 1 desimal. Jadi ini 42. 8. 80. Nah, 1 desimal berapa ini? 80 bagi 21. 3 ya. Sehingga jawabannya yang B. Ya. Jadi jawabannya B. 2,38 mm. Nggak perlu kita detail ya. Jadi jawabannya tinggal 50 bagi 21. 50 kalau kita bagi 21 sampai 2 angka dapat 23. Jadi jawabannya B. 2,38 mm ya. Oke, jadi jawabannya B. Nah, itu modulus geser ya. Nah, berikutnya modulus yang terakhir, yaitu modulus bulk. Nah, jadi kalau modulus elastis atau Young dan modulus geser itu berlaku hanya pada zat padat saja. Nah, kalau modulus bulk lebih umum. Dia berlaku untuk cair, gas, dan padat. Biasanya modulus bulk itu ceritanya di cair atau gas lah ya. Jarang tapi. Biasanya di cair. Padat jarang ya. Karena padat lebih bagus kita cerita elastis atau geser. Nah, modulus bulk tentu ada B. Ya, modulus bulk itu B. Hanya bergantung pada jenis zat saja. Dan Anda lihat, untuk aluminium padat 70 kali 10 pangkat 9. Untuk air 2,2. Untuk udara 0,0010. Jadi Anda bisa lihat modulus yang paling besar memang zat padat. Baru zat cair, kemudian gas. Ya. Nah, kalau di sini ada regangan volume, ya, volume biasanya kan kalau kita cerita zat cair itu volume, bukan panjang ya. Bukan luas, tapi volume. Jadi kalau di modulus elastis kan delta L per L. Kalau di modulus bulk nanti, ini regangan volume, delta V per V. Gitu ya. Nah, kejadiannya seperti ini. Kalau Anda masukkan zat padat dalam zat cair, ya air misalnya, maka zat padat itu akan ditekan. Sehingga tadinya kalau di atmosfer itu volumenya V sebut ya. Nah, ini di atmosfer ini. Volumenya V. Jadi V itu adalah volume benda pada tekanan atmosfer. Nah, ketika dimasukkan di sini, terjadi perubahan tekanan menurut zat cair ya. Ini kita sebut tekanan hidrostatis. Jadi terjadi perubahan tekanan. Rho GH. Ini disebut tekanan hidrostatik. Anda akan pelajari nanti di fluidastatik. Setelah ini fluidastatik. Jadi sebetulnya ada yang memasukkan di fluidastatik, tapi ada juga yang memasukkan di sini.
Ya, nanti ini bisa dipelajari di fluida statik. Rho itu massa jenis, kalau air massa jenis air. G gravitasi, H kedalaman. Ya, kalau sistem internasional satuannya harus meter. Karena di sini gravitasi biasanya meter per sekon kuadrat. Nah, maka hukum Hooke, kalau ini kan hukum Hooke-nya kan tau E kali E. Kalau ini hukum Hooke-nya adalah perubahan tekanan yang berasal dari tekanan hidrostatik kalau dimasukkan dalam zat cair, ya delta P-nya rho GH, itu sama dengan min. Kenapa min? Karena perubahan volume. Ya, karena ini ditekan dia volumenya mengecil. Negatif kan? Delta V-nya negatif. Supaya hasilnya positif dikasih min di sini. Ya kan? Jadi delta P sama dengan min modulus bulk, perubahan volume dibagi volume kalau dia ada di atmosfer. Ya, seperti itu. Nah, supaya ini kita langsung ke contoh soal aja. Ya, sudah 2 kali keluar di UI ya. Yang pertama itu SIMAK UI 2017. Yang kedua kalau nggak salah SIMAK UI 2019 ya. Tapi ini juga sudah di channel saya sudah ada ini penyelesaian soal ini. Ya, khusus untuk soal-soal SIMAK UI ya. Jadi bisa Anda tonton juga ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah bola logam dengan volume, jadi ini ada bola logam gitu ya, dimasukkan dalam cairan. Nah, ini bola logam. Volume, ya artinya waktu masih di atmosfer ini ya, 0,5 meter pangkat 3, gitu ya. Memiliki modulus bulk 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ya. Ketika tercelup dalam air, ya, begitu kita celupkan dalam air kan dia ditekan ke segala penjuru nih. Ya. Volumenya berkurang. Ya walaupun kecil, volumenya berkurang. Makanya min kan. 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, volumenya berkurang seperti itu. Nah, ini bola ini punya kedalaman H. Nah, ditanya berapa kedalaman H ini. Ya, maka kita punya dua rumus kan. Yang satu hukum Hooke. Delta P sama dengan min B, perubahan volume dibagi volume di atmosfer. Satu lagi perubahan tekanan ini disebabkan oleh hidrostatik, rho GH. Nah, hanya ditanya di sini. Ya, jadi kita cari dulu delta P dari sini. Ya, tinggal dimasukkan. Jadi delta P sama dengan, pakai angka aja ya, min B-nya ini. Ya, 5 kali 10 pangkat 10. Sudah internasional ya, Newton per meter kuadrat. Delta V juga internasional, ya, min 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau internasional saya nggak usah masukkan satuannya. Per volume, volumenya juga sudah internasional, meter pangkat 3. Jadi nggak perlu dipakai satuannya. Nah, seperti ini. Kalau kita hitung berapa ini delta V-nya? Min 5 kali min, ini bisa kita coret. Min dengan min jelas plus. Ini dengan ini 10 kan? Nah, ya kan? 0,5 ini 10. 10 kali 10 pangkat 10, 10 pangkat 11. Nah, berarti ini 10 pangkat 5. Ya. Pasti Pascal. Baru masukkan ke sini. Masukkan ya 10 pangkat 5, sudah Pascal. Rho, massa jenis air. Ya. Kalau nggak ada keterangan, massa jenis air itu dianggap 10 pangkat 3. Kalau nggak ada keterangan. Biasanya ada di tabel ya. Di soal itu. Ini 10 pangkat 3. Gravitasinya 10. Nah, maka hanya nanti ketemu meter ini. Ini hanya ketemu meter. Ya, kebetulan jawabannya meter. Maka akan didapat H sama dengan kiri 10 pangkat 5, kanan 10 pangkat 4. Jadi jelas 10 meter. Jadi jawaban C. Ya. Jawaban C. Ya. Jadi jawabannya ini 10 meter. Nah, demikian yang bisa kita jelaskan tentang elastisitas pada part pertama ini. Ya, hanya pemahaman modulus elastis yang berlaku pada zat padat, modulus geser yang berlaku pada zat padat, dan modulus bulk yang umumnya dilakukan pada zat cair, gas, zat padat. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Dan nanti di part 2 lebih kompleks lagi. Kita akan cerita tentang gaya pada pegas yang berasal dari rumus pertama tadi. Yang akhirnya kita rumuskan bahwa gaya pada pegas sama dengan suatu tetapan K
kali perubahan panjang, ya. Kemudian dari situ energi potensial pegas seperti apa. Kemudian kita akan bahas soal-soalnya, ya, pada part 2. Mudah-mudahan bisa selesai 2 part, tapi kalau tidak ya kita 3 part. Ya part ketiga mungkin. Tapi sebagian dari soal yang susah sudah kita jelaskan ya, ada di soal kompetisi, ada dibahas sendiri. Silakan Anda tonton di channel saya ini. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi terbaru kami yang akan kami load hampir setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.